Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus untuk menuju kepada kehidupan kekal. Di dalam firman Tuhan ada banyak kali Tuhan memberikan perumpamaan atau ilustrasi dalam perkataan-perkataan yang diucapkan Tuhan kepada umat-Nya. Dan kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan harus memberikan perumpamaan-perumpamaan? Sebetulnya perumpamaan-perumpamaan itu memudahkan agar manusia bisa cepat menangkap apa yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi justru yang disayangkan, banyak dari umat Tuhan yang tidak memahami. Misalnya Tuhan berkata serigala berbulu domba. Itu artinya apa? Karena di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu yang namanya kawanan domba adalah pekerjaan utama mereka di dalam keseharian. Tuhan pakai sesuatu yang ada dan dekat dengan sekitarnya. Kenapa Tuhan tidak pakai handphone, iPhone, handphone Android? Karena di zaman itu tidak ada yang berkaitan dengan handphone. Jadi Tuhan itu mengambil satu perumpamaan dengan menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Tuhan berharap agar perumpamaan-perumpamaan yang diberikan itu bisa gampang dipahami, gampang dimengerti. Jadi kita melihat bahwa kehidupan ini sebetulnya Tuhan itu ingin sekali memudahkan kehidupan manusia agar cepat mengenali bahasa-bahasa Tuhan, mengenali tujuan-tujuan Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Yang menarik untuk kita perhatikan, banyak umat Tuhan tidak memahami. Banyak umat Tuhan justru bertanya balik, kenapa memakai perumpamaan? Kenapa memakai istilah-istilah yang ada di sekitar hidup mereka? Ini karena manusia tidak benar-benar tidak konsen dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Manusia cuma fokus dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Manusia fokus dengan apa yang menjadi tujuan manusia. Tujuan Tuhan adalah supaya kita mempunyai hidup, mempunyai di dalam segala kelimpahan. Tetapi manusia punya tujuan adalah tujuan yang telah dibutakan oleh iblis. Itu sebabnya firman berkata bahwa ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, itu serius sekali Tuhan berbicara di dalam Amsal sampai beberapa kali untuk menyadarkan kita. Berhati-hatilah kalau Anda di dalam hidup ini tidak konsen kepada tujuan Tuhan. Maka sekalipun kita menganggap, sekalipun manusia menganggap ini jalan yang baik, ini tujuan yang baik, ini adalah kepentingan-kepentingan untuk kebaikan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa namanya jalan yang disangka lurus? Jalan yang disangka lurus adalah sesuatu yang begitu baik kelihatannya. Sesuatu yang begitu istimewa kelihatannya. Sesuatu yang mendatangkan harapan karena lurus jalannya. Tetapi ujungnya menuju maut. Makanya kita harus benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, mengenali tujuan Tuhan, mengenali kasih-Nya, dan jangan kita hanya mengenali,
tujuan kita, keinginan kita, sehingga kita sulit sekali menangkap apa yang disampaikan Tuhan. Dan inilah mendapat kesempatan dari kuasa kegelapan iblis untuk menghancurkan hidup manusia, karena iblis adalah rajanya penipu. Iblis adalah raja pendusta. Iblis menyesatkan, ya, dari kata-kata yang kita gunakan setiap hari. Ada begitu banyak bahasa dunia. Bukan bahasa Alkitab, bukan bahasa kebenaran. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Ada banyak orang berkata kalau terjadi bencana, mereka mengira wah bencana itu datangnya dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah merencanakan bencana. Ingat hakikat Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang baik. Dia selalu menginginkan yang baik. Dia menciptakan yang baik. Dan tidak mungkin pribadi yang baik itu secara bersamaan muncul hal-hal yang tidak baik. Menghancurkan, mendatangkan bencana, mendatangkan hal-hal yang mematikan. Itu tidak mungkin. Bahkan ingat baik-baik teman-teman. Tuhan itu justru menjadi korban. Tuhan itu justru mati buat kita. Bagaimana dia mungkin membunuh manusia? Itu kan tidak masuk di akal. Itu hanya karena bahasa Tuhan tidak dipahami oleh banyak orang. Bahasa Tuhan tidak bisa connect dengan roh manusia. Makanya ahli-ahli Taurat adalah orang yang membunuh Tuhan. Ahli-ahli Taurat adalah orang yang menginginkan kematian Tuhan. Kenapa? Karena berbeda pola pikir. Ya, orang kaget kalau misalnya saya mulai menggunakan bahasa-bahasa seperti yang diterjemahkan oleh Roh Kudus, bahwa setan adalah pembunuh manusia. Ada beberapa orang yang keberatan. Aneh kan? Nah, ini sesuatu yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai tujuan Tuhan tidak tercapai di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran ini juga menggunakan sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Dan perumpamaan ini agar kita cepat menangkapnya. Kalau Anda hidup di dalam roh, tapi kalau Anda hidup secara duniawi, Anda hidup secara daging, Anda tidak bisa menangkap. Sulit masuk di dalam pikiranmu. Karena pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Oleh sebab itu, kita mari mengenali kebenaran. Tuhan berkata, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh. Jangan menyentuh Tuhan dengan urusan kedagingan. Tidak nyambung dengan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan cara-cara kedagingan. Ya, Anda mungkin sebagai WL, Anda bisa nyanyi. Tapi tidak cukup hanya nyanyi. Karena kalau hanya nyanyi, hanya suara yang bagus, maka itu hanya daging, produksi daging. Tapi kalau menyembah Tuhan, menyanyi di dalam Tuhan, harus di dalam roh. Hatimu, rohmu harus benar-benar mengasihi Tuhan, harus bisa menyentuh surga. Itu baru namanya penyembah yang benar. Jadi kenalah cara-cara Tuhan supaya hidup ini menjadi indah. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan, itu benar-benar kita miliki. Nah, pembahasan Alkitab atau perumpamaan yang kita akan baca itu terdapat di Lukas 14 ayat 16 sampai dengan 24. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf.
Yang pertama berkata kepadanya, Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ya, dengarkan baik-baik umat Tuhan. Ini undangan yang pertama, ya. Mereka menolak dan mereka mengatakan, aku telah membeli ladang, aku minta dimaafkan. Aku harus pergi mengurus ladang. Dengarkan. Karena apa? Karena bahasa Tuhan, tujuan Tuhan tidak pernah nyambung dengan manusia. Ini yang menjadi serius. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, diberikan hak penuh untuk datang ke dalam undangan itu, tapi engkau menjadi orang yang tidak layak. Bukan karena Tuhan tidak mengundang hidupmu, tapi karena engkau tidak mau. Karena sifat kedaginganmu terlalu tinggi. Ini yang perlu diperhatikan. Karena ingat sekali lagi, Allah itu roh. Tuhan itu roh. Ya, Tuhan itu bukan daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini harus kita perhatikan. Agar apa? Agar kita bisa nyambung dengan Tuhan. Itu undangan yang pertama ya. Oke. Yang lain berkata, Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Ya, pertama Aku alasannya, minta dimaafkan. Pertama alasannya ladang. Kedua, aku baru beli lembu 5 pasang. Aku ini peternak ini. Ya. Kenapa Tuhan pakai peternak? Karena zaman dulu itu banyak peternak. Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak pakai penjual handphone? Karena zaman dulu tidak ada jual handphone, gitu loh. Ya. Jadi Tuhan pakai ilustrasi itu yang dekat dengan manusia supaya manusia itu cepat nangkap. Cepat gitu loh. Jadi Tuhan bicara apa? Cepat. Jangan terlalu menjadi lambat, menjadi maaf ya, jadi orang oon. Tuhan bicara 10 kali, satu pun tidak ada yang dipahami, tidak ngerti-ngerti. Nah, ini bilang, aku baru beli lembu. Ya, kalau sekarang firman Tuhan pakai ilustrasi, mungkin ada orang bilang, aku baru beli mobil banyak. Ya. Jadi bahasa Tuhan itu gampang sekali, disesuaikan dengan di mana kita berada dan kepada hal-hal yang menjadi gampang untuk kita pahami, untuk kita kenal. Kalau lembu kan memang itu pekerjaan mereka pada waktu itu. Pekerjaan yang paling bergengsi adalah peternak. Itu alasan yang kedua mereka pakai. Nah, alasan ketiga apa lagi mereka bilang? Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Ini dia. Aku baru kawin. Kenapa Tuhan pakai ilustrasi aku baru kawin? Ya karena kawin itu merupakan kesukaan manusia. Kawin itu merupakan hal yang paling memuaskan daging. Ya, kepuasan, kenikmatan paling tertinggi di dalam hidup daging itu kawin. Ya. Makanya, maaf bicara ya, biar LGBT juga ingin kawin. Itu. Karena apa? Karena kawin itu enak. Nah, Tuhan pakai ilustrasi seperti ini supaya nangkap. Nah, banyak orang yang tidak bisa melayani Tuhan, yang tidak bisa datang kepada Tuhan, yang tidak mau menghargai undangan Tuhan karena mereka terjebak dengan urusan seksualitas, kawin itu, ya. Itu merupakan keinginan mereka, prioritas itu. Ya. Kalau melakukan kegiatan-kegiatan seks biar tidak tidur satu malam, oke. Tapi kalau untuk berdoa, untuk menghadiri perjamuan kawin, untuk menghadiri undangan raja, berdoa, aduh, maaf, ya, saya masih sibuk. Alasannya, kita lihat lagi nih ayat firman Tuhan. Ya. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Selanjutnya, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikannya semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota
dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ya, sebentar. Ini undangan yang kedua, teman. Ya, undangan yang kedua sudah bukan hanya bersifat undangan, Tuhan sudah sedikit agak memaksa. Karena Tuhan rindu. Tuhan rindu agar manusia bisa menikmati kebaikannya. Menikmati undangannya. Menikmati pesta. Kalau diundang baik-baik, nggak mau datang. Tapi karena Tuhan saking sayangnya manusia, akhirnya Tuhan sedikit agak ngotot. Karena Tuhan hadirkan pesta itu untuk dinikmati. Hadirkan pesta itu untuk manusia. Untuk membahagiakan manusia. Untuk dijamu Anda di dalam kebaikan Tuhan. Tapi ini undangan yang kedua loh. Undangan yang pertama tadi diabaikan. Tidak ditanggapi. Akhirnya Tuhan bilang, apa tadi? Dalam ayat 20. Pergilah dengan segera Ya, ke segala jalan dan lorong kota, ya. dan bawalah kemari orang-orang miskin, Hmm, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, ya. dan orang-orang lumpuh. Orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Ya, karena orang lumpuh tidak berdaya. Ya, kalau orang lumpuh tidak bisa bekerja, tidak bisa beli mengurus ternak, ya kan? Kalau orang lumpuh kan urusan seksualitas, kawin tidak bisa terlalu menjadi prioritas mereka. Nah, akhirnya Tuhan bilang, karena Tuhan sangat sayang sama manusia, pergi orang lumpuh bawa kemari, orang cacat bawa kemari. Terus orang apa lagi? Orang buta. Orang buta itu kan tidak tahu mau kemana, tidak semua bergantung kepada orang lain, tuntunan orang lain. Anda pernah lihat orang buta di tengah jalan, terus kemudian dia jalan sendiri? Tidak. Pasti ada di sampingnya yang menuntun dia. Makanya Tuhan bilang, Allah itu orang buta itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menolak. Kenapa? Karena besar kasihnya. Dia punya sayang kepada manusia sangat luar biasa. Dia ingin manusia bahagia menikmati pesta undangan Tuhan. Halo? Menikmati pesta undangan Tuhan. Tuhan bilang, bawalah orang-orang yang tidak menolak. Bawalah orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, bawa saja mereka. Kalau yang punya kaki, lagi pergi urus lembu. Ya. Kalau orang lagi kuat-kuat, urusannya urusan seksualitas, kawin-kawin mereka. Cuma itu mereka punya hobi. Urusan apa lagi? Aku baru beli ladang. Kalau sekarang, aku baru buka usaha, lagi sibuk ini. Aku tidak bisa datang. Kalau urusan undangan ke atas, urusan undangan Tuhan, bagaimana Tuhan begitu rindu mengadakan pesta mengundang kita semua. Tapi kita tidak pernah menanggapi itu. Kalau namanya usaha, bisnis, biar jam 3 pagi kita punya waktu. Ya, kita pasang jam lagi, jam waker. Untuk apa? Karena kita memberikan prioritas. Yang begini nih, urusan ladang ini penting ini. Padahal cuma urusan daging. Cuma untuk makan 3 kali sehari. Begitu kena virus, game over kita. Ya, berhati-hati teman-teman. Jangan sampai menjadi orang bodoh di dalam hidup ini. Jangan sampai menjadi sia-sia hidupmu. Ada undangan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Karena Dia mengasihi engkau. Di mana prioritasmu? Undangan raja. Ini nolak semua nih. Gak mau. Oke, kita lihat lagi dulu. Ini belum selesai ayatnya. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan,
apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Nah, ini undangan yang ketiga nih. Coba, Tuhan begitu baik. Undang. Sudah diundang orang yang lumpuh, yang buta, yang cacat. Masih banyak tempat. Karena kerajaan surga itu besar. Bukan seperti di dunia ini. Kita mau beli rumah saja, kalau bisa rumah SSSS. Ya, di situ toilet, di situ di situ tempat makan, di situ tempat tidur. Kalau bisa dunia ini Anda cuma dikasih untuk 2x1. Apa itu? Kuburan. Manusia itu, dunia ini begitu jahat. Dunia ini tidak menghendaki manusia bahagia. Pokoknya semakin hari semakin dipersempit hidup manusia. Semakin hari semakin dihimpit. Semakin hari semakin menderita manusia. Dan yang terakhir cuma dapat 2x1. Itulah istana yang paling bagus untuk ini, untuk daging ini. Ini untuk daging itu. Makanya bijaklah di dalam hidup ini. Saya baru ketemu dengan satu orang pengusaha, cukup besar usahanya. Begitu saya mulai bicara kebenaran, begitu saya mulai bicara firman Tuhan, bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan dia, saya lihat pikirannya langsung kosong. Langsung, walaupun dia menatap saya, tapi seperti kayak saya bisa lihat itu, pikirannya langsung blong. Langsung hilang seperti disedot. Dan saya tahu betapa susahnya manusia menerima kebenaran. Betapa susahnya manusia menerima undangan raja. Ya, kalau diundang untuk beli ladang, diundang untuk usaha, sikat bleh. Pokoknya itulah waktu buat manusia. Manusia sibuk. Hal-hal yang seperti itu. Oke, kita terus dulu. Masih ada ayatnya nih, belum selesai kita. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Ini undangan yang ketiga loh. Karena yang diundang yang kedua masih banyak tempat kosong. Masih banyak tempat kosong. Akhirnya Tuhan bilang, pergilah ke segala lintasan. Dunia ini terlalu kecil. Kerajaan surga itu terlalu besar. Maka kalau diundang, kalau manusia tidak datang, kerajaan surga kosong. Sebab itu Tuhan berkata, pergilah ke segala lintasan. Dan apa? Di situ dikatakan? Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Paksa. Artinya didorong, didesak mereka. Sama seperti Lot. Waktu Tuhan mau bawa keluar daripada urusan-urusan kedagingan itu, Tuhan paksa. Malaikat dorong dia, tarik dia dengan cepat. Karena apa? Karena kedagingan itu terlalu kuat melekat dengan dunia ini. Daging terlalu kuat melekat dengan dunia ini. Tidak ingin berpisah dengan dunia ini. Mau terus di dunia ini, mau terus tinggal di Sodom. Padahal dunia sudah mau dihukum. Sodom sudah mau dihukum dengan api belerang. Dunia sebentar lagi akan dihukum dengan api belerang neraka. Tapi manusia kadang disuruh jalan saja, pelan-pelan jalannya. Pelan sekali, bahkan tidak mau jalan. Istri Lot menoleh lagi ke belakang. Akhirnya ditarik sama malaikat Tuhan. Makanya di dalam perumpamaan ini, dengar, Alkitab itu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran. Tidak ada duanya. Satu, semua jalan, cerita, dan semua konteks, semua perikop yang ditulis, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu satu alur. Tidak ada yang berbeda. Kalau buku hoax atau buku karangan manusia itu berbeda-beda, lompat-lompat.
Di tengah jalan dia bicara apa, nanti sebentar lagi dia sudah lari ke Eropa. Itu. Makanya firman Tuhan ini sama. Lihat istri Lot. Lot dipaksa, ditarik sampai bawa masuk ke tempat yang aman bagi dia. Ya, kita lihat ini. Paksalah orang-orang itu. Karena rumahku harus penuh. Ya, rumahku harus penuh. Terus? Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya. Tidak ada dari seorang pun yang diundang itu akan menikmati jamuanku. Karena itu, jadilah layak untuk menerima undangan raja. Ya, jangan menjadi bodoh di dalam hidup ini dengan memberikan segudang alasan sehingga engkau lebih melihat dunia daripada melihat Tuhan. Di situ dikatakan di dalam ayat 16. Coba kita lihat di situ. Apa firman Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, Ya, terus? Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ya, perhatikan baik-baik. Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ini perjamuan bukan kecil-kecilan. Kalau besar menurut kata Tuhan itu besar sekali. Membuat Anda nanti terkaget-kaget kalau Anda memang masuk ke dalam perjamuan itu. Besar sekali ini perjamuan. Karena yang mengadakan itu Tuhan. Bukan seperti perjamuan yang diadakan oleh kemarin kerajaan Inggris itu pesta anaknya kawin itu kecil. Kecil sekali itu di mata Tuhan. Itu pun disaksikan pada waktu pesta itu saya perhatikan ada pengumuman di televisi 700 juta pasang mata yang sedang menyaksikan pesta kawin itu. Siapa itu? Putra Pangeran Charles itu. 700 juta itu kecil itu pesta itu. Itu pesta dunia. Ini perjamuan besar yang mengadakan adalah Tuhan. Oke? Saya mau beritahu dulu kepada kita. Seseorang kalau mengadakan perjamuan, mengadakan pesta, apa artinya itu? Artinya dia sedang berbahagia. Artinya dia sedang berbahagia. Nah, yang kedua, dia sedang menunjukkan kebesarannya. Menunjukkan kebesarannya. Biasanya orang kalau lagi berbahagia, orang-orang konglomerat, bos-bos begitu, ya. Kalau dia mengadakan pesta, sebetulnya bukan yang menjadi inti daripada pesta itu dilaksanakan, dia sedang berbahagia, dia sedang gembira. Hatinya sedang gembira luar biasa. Nah, terus yang kedua, ya, dia mau menunjukkan kuasanya, dia mau menunjukkan kebesarannya. Dia mau menunjukkan apa yang telah dia peroleh, apa yang telah dia raih. Jadi kira-kira begitulah. Nah, undangan itu diberikan kepada tentu orang-orang yang layak. Orang-orang yang dia kasihi, yang dia senangi. Tidak mungkin orang-orang yang habis marah-marah sama dia undang. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat salah kepada dia undang. Tidak mungkin orang habis nipu sama dia terus dia kasih undangan. Tidak mungkin itu. Jadi kalau dikasih undangan itu berarti itu orang menjadi prioritas. Ya. Apalagi diundang secara khusus ke pesta raja, ke pesta perjamuan kawin. Itu berarti kita mendapat kehormatan yang luar biasa. Karena kerajaan surga yang mengundang kita. Ini bukan
kelas presiden. Saya percaya, kalau Anda misalnya diundang hari Selasa di Istana Negara, dari hari Senin mungkin Anda sudah siap. Ya, sudah bolak-balik di depan cermin, cari busana apa yang paling bagus. Ya, pokoknya semua sudah dipersiapkan karena undangan presiden. Nah, ini kenapa orang diundang Tuhan tapi tidak menangkap, diundang raja tidak menangkap. Pesta raja, pesta segala kemuliaan. Dia raja di atas segala raja. Semua pemerintahan itu ada di tangan dia. Tapi dia undang kita. Dia inginkan kita, dia kasih kita. Kita menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang sangat diinginkan Tuhan. Tapi kenapa kita tidak mau? Jawabannya sederhana. Karena kerajaan yang kita inginkan adalah kerajaan daging. Kerajaan dunia. Ya, kita cuma sibuk dengan urusan-urusan dunia ini. Kerajaan surga itu di atas, berbeda kan. Tuhan Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Kerajaan yang begitu tak terlukiskan. Saya ingin katakan kepada kita, dengarkan baik-baik umat Tuhan. Kalau Anda masuk di dalam pesta perjamuan kawin, dengarkan baik-baik hamba Tuhan bicara. Anda akan merinding bahagia, mulai dari kepala sampai ke kaki. Anda akan merinding bahagia luar biasa. Tidak ada bahasa yang cukup untuk saya memberitahukan kepada kita. Betapa pesta itu yang ditunggu-tunggu. Kenapa para rasul sampai rela hidup mereka dianiaya? Kenapa para rasul sampai rela hidup mereka disiksa, bahkan mati dibunuh? Kenapa? Kenapa mereka tahan hidup seperti itu? Karena mereka mengingat, mereka mengenali ada satu kebahagiaan, yaitu kerajaan roh yang akan diserahkan Tuhan bagi kita yang hidup oleh roh. Bukan hidup oleh daging. Bukan hidup dengan cara duniawi, tapi hidup dengan cara roh. Kehidupan roh. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda mengerti pastikan hidupmu bahwa Anda mengerti kebenaran yang disediakan oleh Tuhan di dalam hidup. Pastikan hidupmu bahwa Anda diundang ke perjamuan pesta raja. Jangan berlambat-lambatan. Ingat, kesempatan hidupmu menikmati dunia ini tidak lama lagi. Hidup manusia ini cuma menghitung hari. Hidup manusia di dunia ini seperti uap. Sebentar akan tiba saatnya, waktumu selesai. Dan kalau engkau tidak layak, engkau tidak mengindahkan, engkau tidak menghargai undangan itu. Berarti Tuhan berkata apa tadi di dalam ayat ke-24? Tidak ada satu orang pun yang akan menikmati pesta itu. Kebahagiaan yang luar biasa telah menanti kita semua. Karena pesta raja, undangan raja telah dikirim dari sejak hidup kita ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Bersiaplah, undangan raja kita sudah terima dan bersegeralah untuk menghadiri. Pergi. Dan bagaimana caranya pergi? Tanggapilah undangan itu. Karena itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak terkatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan